Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, siapa di sini yang lebih banyak menyita waktunya lihat media sosial daripada kerja? Ayo jawab. Jangan-jangan Anda kategori kecanduan media sosial. Yang jadi pertanyaan, apakah kecanduan ini merupakan salah satu gangguan kesehatan jiwa atau tidak? Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan expertnya nih, Dr. Iren, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar, dokter? Kabar baik, Dr. Ekles. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Nah, dokter, di dunia sekarang ataupun di musim sekarang ini, di zaman sekarang tidak lepas dari kegiatan media sosial, setuju ya? Ini ada dampak positif ataupun negatif ya. Tapi mungkin ada orang yang dalam kategori kecanduan ya. Tapi sebenarnya kecanduan itu apa sih, dokter? Kategori dalam kesehatan jiwa, dokter. Kecanduan atau adiksi ini sebenarnya termasuk dalam gangguan jiwa, dok. Oh, gangguan jiwa? Iya, termasuk. Jadi suatu kondisi di mana seseorang baik secara fisik maupun secara psikologis ya, merasa perlu terus-menerus untuk entah mengkonsumsi suatu zat, menggunakan zat, atau ada suatu perilaku yang ingin terus-menerus dilakukan, meskipun perilaku itu menimbulkan dampak yang negatif pada dirinya. Setuju ya? Setuju ya. Jadi kecanduan ini merupakan gangguan kesehatan jiwa. Betul. Oke, nah sekarang kita kategori ke kecanduan medsos nih. Berarti kalau kecanduan berarti terjadi gangguan kesehatan jiwa di situ ya, dokter ya? Betul. Ya, penyebabnya apa kira-kira, dok? Nah, kenapa kita jadi terus-menerus ingin membuka medsos? Ya. Karena saat kita membuka medsos, kita timbul perasaan senang ya, dok ya. Ya. Perasaan senang, nah itu otak kita melakukan dopamin, yaitu zat kimia atau neurotransmitter yang menimbulkan perasaan bahagia. Nah, karena timbul perasaan bahagia, nah itu akibatnya kita cenderung terus-menerus ingin melakukan hal tersebut. Akibatnya terjadi penumpukan dopamin di otak kita. Nah, ini yang menyebabkan suatu gangguan pada sistem otak kita, sehingga yang tadinya kita melakukan atau menggunakan suatu zat misalnya ya, atau melakukan suatu perilaku tertentu dengan porsi tertentu menjadi tidak lagi menimbulkan kesenangan. Jadi kita butuh lebih dan lebih dan terus-terus ingin melakukan hal kegiatan tersebut. itu dengan lebih lama lagi ya, termasuk melihat media sosial ya. Betul. Oke, dampak negatifnya seperti apa, dokter? Seperti yang selain dokter bilang tadi ya, otomatis yang menyita waktu otomatis. Ya, tentu juga bisa mengganggu baik fungsi, pekerjaan, juga menimbulkan risiko terhadap satu gangguan mental. Misalnya risiko depresi, risiko juga ada cyberbullying, sekarang ada cyberbullying, lalu juga perasaan kesepian, perasaan terisolasi, kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal apa yang kita lihat belum tentu nyata ya, dok ya. Benar-benar, karena persepsi diri sendiri ya. Iya. Dan jadi untuk masyarakat di rumah, ternyata kecanduan ini merupakan salah satu gangguan kesehatan jiwa ya. Iya. Dokter, itu kan secara umum ya. Kalau untuk anak-anak gimana, dok? Nah, kalau anak-anak ya, dok ya, terutama pada mereka yang belum bisa bicara, itu bisa memberikan risiko untuk speech delay. Juga anak menjadi timbul gangguan konsentrasi, sulit konsentrasi, jadi lebih impulsif dan lebih gampang marah begitu, dok. Oke. Apalagi sekarang kan anak-anak masih kecil aja udah main gadget ya. Betul. Iya, memang harus ada, bukan dilarang, tapi harus ada pendampingan kali ya. Pendampingan dan juga dibatasi. Dan dibatasi ya. Ya, jadi kita nggak hanya memberikan, tapi pendampingan tadi ya, dok ya. Jadi kita ikut menjelaskan, ini lagi nonton apa, kita rangsang gitu ya, sambil kita tanya-tanya, oh ini lucu ya, ini ada binatang apa, ini buah apa, sehingga mereka juga terangsang, tidak hanya menyaksikan secara pasif begitu. Iya, setuju. Tapi memang kasus speech delay ini memang meningkat kayaknya di waktu pandemi ya, ya bagi betul, anak-anak yang sekolah di rumah ya. Iya, berarti memang sangat berpengaruh, dokter ya. Sangat berpengaruh, dok. Oke. Nah, ini harus diwaspadai juga bagi bapak ibu di rumah, apalagi yang mempunyai anak-anak ya. Kita harus bijak dalam mendidik anak, apalagi waktu untuk bermain gadget ya, dokter ya. Oke, nah gejala awal yang bisa kita lihat kalau kita kecanduan gadget seperti apa sih, dok? Gelisah, dok. Jadi kita gelisah ingin terus-menerus membuka gadget, ya. Padahal kita sedang melakukan aktivitas yang penting, gitu, dok. Tapi pikiran, rasanya ingin terus-menerus membuka dan menghabiskan sangat banyak waktu untuk itu, sampai mengganggu fungsi tadi, pekerjaan, pendidikan, ya, relasi dengan sekitar juga jadi terganggu. Iya. Jadi kayak ada dunia sendiri ya, dok? Iya, begitu. Padahal kita jadinya malah menjauhkan dari orang yang ada secara fisik dekat dengan kita. Setuju. Dokter, usia yang rentan untuk kecanduan medsos ini usia berapa, dok? Sebenarnya semua usia bisa terkena ya, dok ya, tapi terutama usia produktif. Karena usia produktif kita sangat butuh saat ini ya, dok ya, untuk gadget.
sehingga sangat mudah terdistract untuk membukanya medsos, bukan pekerjaan. Cuma ada yang beralasan gini dok, ya pekerjaan saya di medsos dok. Itu lain lagi ya, lain lagi karena menghasilkan di situ ya dokter ya. Iya kan dok? Oke, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu pemirsa dok. Terakhir, bagaimana cara mengatasinya dok kalau kita sudah kecanduan medsos? Ya, memang perlu membatasi dengan berbagai macam cara, entah dengan kesadaran sendiri atau kita bisa pakai aplikasi sekarang. Timer atau banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk mendeteksi, oh sudah seberapa jam sih penggunaan hari ini. Ada juga yang bisa ngasih warning ya, udah sekian jam nih gitu. Atau bahkan bisa mati sendiri kalau misalnya sudah melewati dari batasan tersebut. Lalu kita juga perlu tingkatkan aktivitas yang tanpa gadget dok. Saya baca buku yang secara fisik, bertemu dengan teman-teman yang ada gitu ya, tidak secara maya tapi secara nyata. Lalu misalnya olahraga, dan juga kita bisa menetapkan waktu nih, sepakat nih satu keluarga dok, untuk menetapkan kapan dan di mana waktu yang tanpa gadget. Misalnya kalau makan malam nih, makan malam bersama, semua tidak boleh bawa gadget. Jadi di meja makan ini area bebas gadget, seperti itu dok, bisa dicoba. Oke. Jadi memanfaatkan waktu yang ada ya, dengan bebas dari media sosial, otomatis gadget ya. Kalau pada anak-anak seperti apa dok? Anak-anak tentunya orang tua yang perlu berperan untuk mengawasi dan membatasi tersebut. Kita mesti tegas, kapan yang boleh, apakah hanya weekend saja, atau misalnya weekday boleh, tapi dengan jam yang sangat terbatas tentunya. Setelah mereka mengerjakan apa yang perlu mereka kerjakan, misalnya mengerjakan PS, setelah belajar, dan waktunya juga diawasi. Dan tidak dibiarkan begitu saja ya, kita berikan gadgetnya, tapi juga dengan pendampingan oleh orang dewasa. Kapan sih kita harus tandanya, oh harus ke dokter nih? Karena kecanduan ini nggak hilang-hilang gitu. Perlu bantuan tenaga medis. Kapan dokter? Ya tentunya pasti orang tua sudah berusaha dulu ya untuk membatasi, membuat schedule. Namun kalau dirasa masih stuck, mungkin baru perlu ke dokter. Kalau anak ini sudah mengalami gangguan emosi dan perilaku dok. Karena penggunaan gadget ini ya juga bisa memicu impulsif, marah-marah, tantrum seperti itu. Itu sudah merupakan suatu gejala yang lebih serius. Juga kalau performa anak di sekolah misalnya sudah mulai menurun, maupun pada orang dewasa ya, performa di kantornya misalnya juga mulai menurun, ada teguran, bahkan mengganggu aktivitas yang penting sehari-hari seperti tidur, mengganggu kesehatan fisik gitu ya, dan kita jadi abai terhadap sekitar, baik pada keluarga, pasangan, pekerjaan kita. Nah itu satu hal yang lebih serius dan kita perlu mencari bantuan. Oke. Pada intinya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya. Betul. Apalagi mengganggu produktivitas. Ya. Tandanya harus ke dokter. Ya. Pemirsa, bukan kita melarang menggunakan media sosial, tapi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Nah, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.